Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 29 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan malam. Mohon karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami mengerti dan menghidupkan firman-Mu. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Jehan Ayor Baba. Kepada Saudari Jehan, kami persilahkan. Selamat malam. Judul renungan kita pada malam ini adalah kekuatan untuk masa kesesakan. Ayat inti terdapat di dalam Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Saat anggota tubuh Kristus mendekati periode pergumulan terakhir mereka, masa kesesakan Yakub, mereka akan bertumbuh ke dalam Kristus dan akan mengambil bagian dalam rohnya. Saat pekabaran ketiga menggema hingga menjadi seruan nyaring, dan saat kuasa dan kemuliaan yang besar menyertai pekerjaan penutup, umat Allah yang setia akan mengambil bagian dalam kemuliaan itu. Hujan akhirlah yang menyegarkan dan menguatkan mereka untuk melewati masa kesesakan. Wajah mereka akan bersinar dengan kemuliaan terang yang menyertai malaikat ketiga. Saya melihat bahwa Allah akan dengan cara yang ajaib memelihara umatnya melalui masa-masa sulit. Sebagaimana Yesus mencurahkan jiwanya dalam penderitaan di Taman Eden, mereka akan dengan sungguh-sungguh menangis dan merana siang dan malam memohon pembebasan. Ketetapan akan dikeluarkan bahwa mereka harus mengabaikan Sabat dari perintah keempat dan menghormati hari pertama, atau kehilangan nyawa mereka. Tetapi mereka tidak akan menyerah dan menginjak-injak Sabat Tuhan, dan menghormati lembaga kepausan. Bala tentara setan dan orang-orang jahat akan mengepung mereka dan bersukacita atas mereka, karena tampaknya tidak akan ada jalan keluar bagi mereka. Namun di tengah pesta pora dan kemenangan mereka, terdengar gemuruh guntur yang paling keras, langit telah gelap gulita, dan hanya diterangi oleh cahaya yang menyala-nyala dan kemuliaan yang mengerikan dari sorga. Saat Allah memperdengarkan suaranya dari tempat kediamannya yang kudus. Fondasi bumi berguncang, bangunan-bangunan goyah dan runtuh dengan suara yang dahsyat. Laut mendidih seperti panci, dan seluruh bumi bergejolak hebat. Penawanan orang benar berbalik, dan dengan bisikan yang manis dan hikmat mereka berkata satu sama lain, "Kita dibebaskan." Itu suara Allah. Dengan penuh kekaguman hikmat, mereka mendengarkan kata-kata dari suara itu. Testimonies for the Church, volume 1, halaman 353-354. Terima kasih atas penata layanan Saudari Jehan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita hidup di ambang waktu masa kesesakan yang besar, yang belum pernah terjadi
sejak adanya bangsa-bangsa, sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Daniel di dalam Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Masa kesesakan disebut juga masa kepicikan. Kapan masa kesesakan itu akan terjadi? Roh Nubuat di dalam buku Patriarchs and Prophets halaman 201 paragraf 2 berkata, apabila Kristus menyelesaikan pekerjaannya sebagai pengantara bagi manusia, maka masa kesesakan ini akan mulai. Pada saat itu, masalah setiap jiwa telah ditetapkan dan tidak akan ada lagi darah tebusan yang akan menyucikan manusia dari dosa. Apabila Yesus meninggalkan kedudukannya sebagai pengantara manusia di hadapan Allah, ucapan yang hikmat itu akan diadakan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Dari kutipan ini dapat kita ketahui bahwa masa kesesakan terjadi pada saat Yesus meninggalkan kedudukannya sebagai pengantara antara manusia dan Allah Bapa. Apa yang terjadi apabila Yesus tidak menjadi pengantara? Masih dalam paragraf yang sama dikatakan, kemudian roh Allah yang dapat mempengaruhi itu diangkat dari bumi ini. Sebagaimana Yakub diancam mati oleh saudaranya yang marah itu, demikian pula umat Allah akan berada dalam bahaya dari orang-orang jahat yang berusaha membinasakan mereka. Dan sebagaimana Yakub bergumul sepanjang malam untuk memperoleh kelepasan dari tangan Esau, demikian pula orang benar akan berseru kepada Allah siang dan malam untuk meminta kelepasan dari musuh yang mengelilingi mereka. Setelah Yesus tidak menjadi pengantara, maka rohnya ditarik dari bumi. Umat Allah bergumul tanpa pengantara dan orang-orang jahat berusaha untuk membinasakan mereka. Hal ini digambarkan dengan pengalaman Yakub yang bergumul ketika ada ancaman pembunuhan dari saudaranya Esau. Umat Allah di akhir zaman akan menghadapi masa kesusahan dan penganiayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Krisis ini akan memaksa umat Allah untuk tidak lagi mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi berseru dan bergantung sepenuhnya kepada Allah, sama seperti Yakub yang bergumul dalam doa di tepi sungai Yabok. Dengan sungguh-sungguh, ia telah bertobat dari dosanya yang besar dan ia memohon belas kasihan Allah. Ia tidak mau berpaling dari tujuannya, melainkan berpegang teguh pada malaikat itu dan mengajukan permohonannya dengan seruan yang sungguh-sungguh dan memilukan sampai ia menang. Seandainya Yakub tidak bertobat sebelumnya dari dosa-dosanya dalam memperoleh hak kesulungan dengan jalan menipu, Allah tidak akan mendengar doanya dan memelihara nyawanya dengan kemurahan. Roh Nubuat di dalam The Great Controversy halaman 620 paragraf 1 berkata, demikianlah juga pada waktu kesesakan. Jika umat Allah mempunyai dosa-dosa yang belum diakui yang muncul di hadapan mereka, sementara mereka disiksa dengan ketakutan dan dengan penderitaan batin, mereka akan dikalahkan. Keputusasaan akan memutuskan iman mereka, dan mereka tidak lagi mempunyai keyakinan untuk memohon kelepasan dari Allah. Tetapi sementara mereka mempunyai perasaan ketidaklayakan yang mendalam, mereka tidak mempunyai kesalahan-kesalahan yang tersembunyi untuk dinyatakan. Dosa-dosa mereka telah terlebih dahulu dihakimkan dan telah dihapuskan, dan mereka tidak dapat mengingatnya kembali. Sebagaimana setan mempengaruhi Esau untuk bangkit melawan Yakub, demikianlah ia akan menggerakkan orang-orang jahat untuk membinasakan umat Allah pada waktu kesesakan itu. Dan sebagaimana ia menuduh Yakub,
ia akan melancarkan tuduhan-tuduhannya kepada umat Allah. Ia menganggap dunia ini sebagai pengikut-pengikutnya, tetapi sekelompok kecil yang memelihara perintah-perintah Allah menolak supremasinya. Setan menuntun banyak orang untuk mempercayai bahwa Allah akan mengabaikan ketidaksetiaan mereka dalam masalah-masalah kecil dalam kehidupan. Tetapi Allah menunjukkan dalam perlakuannya kepada Yakub bahwa ia sekali-kali tidak membiarkan atau mentoleransi kejahatan. Mereka yang mengaku Kristen, yang berada pada pertikaian terakhir yang menakutkan itu, tanpa persediaan dalam keputusasaan mereka, akan mengaku dosa-dosanya dalam kata-kata penderitaan yang membara. Sementara orang-orang jahat bersukacita atas penderitaan mereka itu. Sejarah Yakub merupakan jaminan bahwa Allah tidak akan membuangkan mereka yang telah tertipu, dicobai, dan dikhianati ke dalam dosa, tetapi yang telah kembali kepadanya dengan pertobatan yang benar dan sungguh-sungguh. Apa kekuatan umat Allah pada masa kesesakan tersebut? Roh nubuat di dalam buku The Great Controversy atau Kemenangan Akhir halaman 622 paragraf 1 berkata, mereka yang hanya sedikit melatih imannya sekarang berada dalam bahaya yang sangat besar untuk jatuh ke bawah kuasa penipuan setan dan perintah pemaksaan hati nurani. Dan walaupun mereka tahan terhadap ujian itu, mereka akan terjerumus ke dalam kesusahan dan penderitaan yang lebih dalam pada waktu kesesakan itu. Sebab mereka tidak membiasakan diri percaya kepada Allah. Pelajaran-pelajaran iman yang telah mereka lalaikan, terpaksa mereka harus pelajari di bawah tekanan keputusasaan yang hebat. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita harus membiasakan diri sekarang dengan Allah, dengan cara membuktikan janji-janjinya. Malaikat-malaikat mencatat setiap doa yang tekun dan sungguh-sungguh. Memang baik kita melakukan kepentingan diri kita, namun tidak melalaikan persekutuan dengan Allah yang paling dalam, penyangkalan diri yang paling besar. Dengan persetujuannya, kita harus mengambil waktu untuk berdoa. Jikalau kita membiarkan pikiran kita disibukkan oleh penarikan-penarikan dunia ini, Allah akan memberikan waktu bagi kita untuk membuangkan dari kita berhala-berhala emas, rumah, atau tanah-tanah yang subur, dan lain sebagainya. Nasihat bagi orang-orang muda dan kita semua. Di dalam buku yang sama, Kemenangan Akhir, halaman 622, paragraf 3 berkata, orang-orang muda tidak akan terbujuk ke dalam dosa, kalau saja mereka menolak memasuki jalan apapun, kecuali jalan di mana mereka dapat memohon berkat Allah. Jikalau para juru kabar yang mengabarkan amaran terakhir yang sungguh-sungguh itu ke dunia ini, mau berdoa memohon berkat Allah, bukan dengan cara dingin, acuh tak acuh dan malas, tetapi dengan bersemangat dan di dalam iman seperti yang dilakukan oleh Yakub, maka mereka akan mendapat tempat-tempat di mana mereka boleh berkata, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Kejadian 32 ayat 30. Mereka akan dianggap oleh sorga sebagai raja-raja yang mempunyai kuasa untuk menang bersama Allah dan manusia. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, sekarang sementara imam besar kita sedang mengadakan pendamaian bagi kita, seharusnya lah kita berusaha menjadi sempurna di dalam Kristus dengan menerima kehadiran Roh-Nya dalam hidup kita. Marilah kita mengamarkan amaran terakhir bagi dunia ini, yaitu pekabaran 3 malaikat, dan melatih iman kita dengan doa dan belajar firman Allah dengan sungguh-sungguh, sehingga kita dapat bertahan di masa kesesakan dan dimeteraikan sebagai miliknya. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami mohon, karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus berdiam dalam hati kami, mengajari, membimbing, dan mengubahkan tabiat kami, agar kami senantiasa menuruti kehendak-Mu dan dikuatkan dengan tetap setia kepada-Mu. Tolong kami agar dapat mengabarkan amaran terakhir,
yaitu pekabaran 3 malaikat kepada dunia ini, agar mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus, Anak Allah yang Engkau utus, untuk menyelamatkan kami dari dosa. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.